Aku pergi untuk membeli ini dengan Ike, itu adalah PS Viva, sebuah Viva PS. Sungguh menakjubkan bahwa sekolah juga menjual barang-barang ini. Berapa harganya? Sekitar 20k poin. Termasuk dengan semua pilihan, sekitar 25k. Hei, jangan habiskan poinmu dengan cepat. Biasanya aku tidak bermain game, tapi karena sekarang kita tinggal di asrama, aku bisa bermain dengan orang lain. Juga, kau tahu pria bernama Miyamoto di kelas kita, bukan? Dia sangat hebat dalam permainan. Miyamoto adalah anak laki-laki yang sedikit gemuk di kelas kami. Aku tidak pernah berbicara dengannya, tapi sepertinya dia berbicara tentang game dan anime setiap saat. Kau juga harus membelinya dan bergabung dengan kami. Sudou mengatakan bahwa dia akan membelinya begitu mendapat tunjangan bulan depan. Mereka mulai mengeroyokku. Yamauchi menyerahkan konsol permainannya untuk aku mencobanya. Ini jauh lebih ringan dari yang aku kira. Di monitor, ada seorang tentara membawa katana besar sambil membelai seekor babi. Dunia yang sangat aneh. Jujur saja, aku tidak terlalu tertarik. Apakah ini permainan bertarung? Bagaimanapun, tidakkah kau pernah mendengar tentang Hunter Watch? Sudah terjual 4,8 juta kopi di seluruh dunia. Sejak aku masih kecil, aku selalu memiliki rasa permainan yang sangat bagus, jadi aku telah digaji oleh orang luar di luar negeri. Walaupun aku sudah menolak tawaran itu. Aku tidak yakin apakah 4,8 juta adalah sesuatu yang menakjubkan atau tidak. Ada sekitar 7 miliar orang di dunia. Dengan kata lain, orang-orang yang telah membeli akun game ini kurang dari 0,1% dari populasi. Lagi pula, kenapa gadis mungil itu mengenakan semua alat berat itu? Apakah semua barang itu terbuat dari plastik? Jika terbuat dari besi, malah Sudou akan bermasalah dengan itu. Petik 2 titik titik titik. Ayano Kouji, kau sepertinya menginginkan aspek realistis pada permainanmu. Apa kau orang asing? Lalu, apakah kau tidak masalah dengan regen kehidupan otomatis? Apakah kau menyukai permainan barat di mana kau ditembak seseorang, bersembunyi di suatu tempat, dan langsung mendapatkan staminamu kembali? Permainan itu bahkan lebih tidak realistis. Aku tidak mengerti apa yang Yamauchi katakan. Orang-orang mengatakan bahwa itu terlihat meyakinkan, kan? Beli dan bermain bersama kami. Oke. Kapan kau mulai bermain, kita akan menemukan material bersamamu. Mengumpulkan madu juga susah, kau tahu. Jadi, bisakah kau membelikan aku kakao gelombang? Kesedihan yang bagus. Aku tidak benar-benar membutuhkan madu atau apapun, tapi aku baru saja membeli kakao untuk menenangkannya. Inilah persahabatan. Terima kasih gelombang. Aku tidak menginginkan persahabatan seperti ini. Melontarkan botolnya ke arahnya, Yamauchi menangkapnya dengan perutnya. Nah, apa yang harus aku minum? Karena aku ragu-ragu, aku melihat sebuah tombol. Oh, jadi ini juga ada di sini. Ada pilihan untuk air mineral, gratis. Ada yang salah. Tidak, hei, apakah kafetaria menawarkan makanan siap saji yang gratis? Apa kau berbicara tentang set sayuran? Itu gratis aku tidak ingin kehidupan sekolah hanya makan sayuran dan minum air gelombang. Sambil meminum kakaonya, Yamauchi tertawa. Setelah menghabiskan semua poinnya, dia tidak punya pilihan selain makan sayur dan minum air putih setiap hari. Namun, ini adalah situasi yang mudah dihindari jika kau berhati-hati. Jika kau tidak menghabiskan semua uangmu seperti Yamauchi. Petik 2 titik titik titik. Hei, ada beberapa orang yang makan makanan gratis. Karena aku sering pergi ke kafetaria, aku ingat pernah melihat banyak siswa makan sayuran. Mungkin karena ini akhir bulan. Kalau begitu, tidak apa-apa. Merasa sedikit cemas, aku memutuskan untuk mendapatkan susu. Aku mengambil botol dari slotnya. Kenapa bulan depan tidak bisa berjalan lebih cepat lagi? Aku ingin kehidupan sekolah impianku kembali. Mereka bertiga berteriak frustrasi. Hei, kami akan nongkrong dengan Kusida-chan dan teman-temannya nanti, kau mau ikut juga? Di salah satu kelas sore, aku secara tidak sadar menuliskan catatan dari papan tulis saat aku menerima sebuah teks. Oh, apakah ini yang mereka sebut sebagai kehidupan siswa yang muda? Ini adalah pertama kalinya aku diundang ke suatu tempat setelah pulang sekolah oleh teman-teman. Aku tidak memberikan alasan untuk menolak, tapi aku bertanya siapa yang akan pergi. Jika ada banyak orang yang tidak aku kenal, aku mungkin tidak akan pergi. Ini akan agak canggung. Aku cepat mendapat jawaban. Tentu saja, Ike, Yamauchi, dan Kusida pergi. Lalu, termasuk aku, 5 orang lainnya. Orang yang aku tidak tahu. Jika begitu, maka aku rasa tidak apa-apa. Aku menjawab, mengatakan bahwa aku akan pergi, dan jawaban lain segera kembali. Kusida-chan milikku, jadi jangan menghalangi. Ike sama tidak, Kusida-chan adalah targetku, jadi kau mundur, Yamauchi, Kau mengatakan bahwa kau juga memilikinya. Apa kau mencoba berkelahi denganku? Ike sama. Kuharap mereka berhasil, tapi mereka mulai memperebutkan Kusida. Aku pikir nongkrong sepulang sekolah pasti menyenangkan, tapi sekarang sepertinya merepotkan. Ketika kelas berakhir, aku meninggalkan sekolah bersama Ike dan Yamauchi. Karena kampusnya begitu besar, aku masih belum banyak menjelajahi halaman sekolah. Kita berada di kelas yang sama, tapi kita tidak bisa pergi bersama Kusida. Dia harus berbicara dengan salah satu temannya di kelas lain. Lagi pula, Kusida-chan adalah orang yang populer. Mungkin, dia sedang berbicara dengan anak laki-laki. Tidak apa, Ike, sudah dikonfirmasi. Dia sedang berbicara dengan seorang gadis. Bagus. Apa kalian serius pergi ke Kusida? Tentu saja, dia benar-benar adalah keinginan hatiku. Yamauchi pasti punya pendapat yang sama, karena dia terus mengangguk setuju. Nah, kau akan pergi ke hori kita, bukan? Dia cantik, aku akan memberimu itu. Tidak ada yang terjadi di sana. Serius. Benarkah? Di kelas, bukankah kalian saling melirik dan berpegangan tangan?
Acara pahit dan menyebalkan itu. Saat Ike mendesakku untuk mendapatkan jawaban, aku melihat Kusida berlari mendekat. Maaf karena terlambat, terima kasih sudah menunggu. Oh, kita sedang menunggu Kusida-chan. Tunggu, kenapa Hirata di sini? Ike yang dengan penuh semangat melompat-lompat, tiba-tiba mundur selangkah dan jatuh tersungkur. Sungguh aneh. Oh, dia bergabung dengan kami dalam perjalanan. Dia bertanya apakah mereka bisa bergabung. Ada yang salah. Kusida membawa Hirata, seperti yang terlihat pacarnya, Karuizawa dan dua gadis lainnya. Kedua gadis itu adalah Matsushita dan Mori yang selalu bergaul dengan Karuizawa. Hei, adakah metode untuk menolak Hirata dan mengirimnya kembali? Ike memeluk bahuku dan berbisik ke telingaku. Kurasa tidak ada alasan untuk mengusirnya. Jika Ikemen itu ada juga, keberadaan kita akan tipis. Apa yang akan kau lakukan di acara yang sial jika Kusida-chan jatuh cinta dengan Hirata? Jika kita membuat Ikemen menjauh darinya, tidak mungkin kejadian itu bisa terjadi. Tidak, aku tidak akan tahu. Juga, bukankah Hirata berkencan dengan Karuizawa? Jangan khawatir. Hanya karena kau punya pacar tidak menjamin apapun. Jika kau membandingkan cewek bekas, kotor, dan mencolok seperti Karuizawa dengan malaikat cantik Kusida-chan, semua orang pasti memilih Kusida-chan. Sambil terus berbicara, ludahnya masuk ke telingaku. Terasa menjijikkan. Ada beberapa kata menjijikkan yang keluar dari mulutnya juga. Pastinya, Karuizawa terlihat mencolok, tapi dia masih imut. Tapi Ike, kau tahu, tidak ada jaminan bahwa cewek imut seperti Kusida-chan masih perawankan. Yamauchi bergabung dalam percakapan bisikan kami dengan suara cemas. Itu mungkin benar. Tidak, Kusida-chan pasti perawan. Anak laki-laki terus melakukan apa yang mereka inginkan saat mereka menikmati fantasinya. Aku ingin tahu apakah kalian bisa menyebut diskriminasi ini terhadap wanita. Jika memungkinkan, aku lebih suka tidak terlibat dalam percakapan ini. Jika kita mengganggu, kita bisa pergi sebagai kelompok yang terpisah. Hirata berkata pada Ike dan yang lainnya dengan nada tertata. Dia mendengar bisikan kami. Tidak apa-apa. Benar, Yamauchi. Ya, mari nongkrong bersama, itu lebih baik kan? Kalian berdua sangat menjengkelkan. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa, karena jika mereka mencoba menendang Hirata dan kelompoknya keluar, Kusida mungkin juga akan kecewa dengan mereka. Wow, itu jawaban yang lumayan normal kenapa kau berbisik-bisik sendirian. Kata-kata Karuizawa masuk akal, tapi aku terkejut karena dia mengelompokkan aku dengan mereka. Oke, ini dia, aku berpikir seperti ini jika kita mengecualikan Hirata dan Karuizawa, jumlah anak laki-laki dan perempuan adalah sama. Dengan kata lain, ini terlihat seperti kencan 3 kali. Ayano Kouji, ini juga kesempatanmu tahu. Yamauchi, kau baik-baik saja dengan Matsushita, kan? Aku akan bicara dengan Kusida-chan. Hei, itu lelucon. Aku membidiknya. Kita akan menikah dan memberi sumpah di bawah pohon sakura besar. Takdir menunggu untuk terjadi. Sudah lama aku memikirkan ini, tapi yang kau katakan hanyalah kebohongan. Semuanya benar. Jika kau percaya pada semua hal yang Yamauchi Haruki katakan, dia akan menjadi gamer yang sangat baik, telah digaji secara internasional oleh para profesional, pemain pingpong tingkat nasional di sekolah dasar, tim bisbolnya di sekolah menengah dan tidak diragukan lagi merupakan calon-calon pro. Pria yang sangat tinggi. Belum ada bukti untuk pengakuannya. Aku tidak tahu kemana kami pergi, jadi aku tetap di belakang dan mengikuti dengan tenang. Ike dan Yamauchi terlalu asyik dengan fantasi mereka, sementara Hirata dikelilingi di kedua sisinya. Biarkan aku bertanya terus terang, Hirata, apa kau berkencan dengan Karuizawa? Untuk melihat apakah Hirata adalah saingannya, Ike bertanya tanpa memukul-mukul sekitar semak. Di mana kau dengar itu? Hirata tampak terkejut dan bingung pada saat bersamaan. Oh, sepertinya kata itu keluar. Kami berkencan. Sebelum Hirata bahkan bisa merespons, Karuizawa datang dan memeluk lengan Hirata. Sambil menyerah, Hirata menggaruk pipinya dengan jarinya karena malu, mengakui kebenaran hubungan mereka. Serius, aku sangat iri bahwa kau bisa berkencan dengan gadis imut seperti Karuizawa. Yamauchi berkata dengan iri palsu dalam suaranya. Berbohong tanpa sadar akan hal itu sangat mengejutkan. Kusida-chan, apa kau punya pacar? Sementara pada topik itu, Ike mengalihkan topik kepada Kusida. Pintar, aku tidak berkencan dengan siapapun. Ike dan Yamauchi bersukacita dalam pikiran mereka dan ekspresi mereka terangkat. Kegembiraanmu bocor keluar. Dia mungkin menyimpan rahasia, tapi untuk sementara Kusida dikonfirmasi sebagai single. Aku juga sedikit senang. Oh tidak, aku menangis. Jangan menangis, Yamauchi. Harapan kita tepat di depan mata kita sekarang. Ini bukan lagi gunung yang tak dapat diatasi, melainkan jalan yang benar-benar curam. Hirata, Karuizawa, Ike, dan Yamauchi semua berjalan bersama, mengelilingi Kusida. Matsushita dan Mori tidak bersama anggota kelompok lainnya. Mereka berjalan di belakang mereka. Aku berjalan lebih jauh lagi, sendirian. Hei Ike, kemana kau pergi? Sebuah suara memanggil, bertanya tentang tujuannya. Ike melihat ke belakang dan dengan kasar menjawabnya. Karena belum banyak waktu yang berlalu sejak upacara masuk, kami hanya memeriksa fasilitasnya. Tidak ada tujuan yang jelas. Dengan kata lain, perasaan canggung ini mungkin akan berlanjut untuk sementara waktu. Harapanku hancur dengan cara yang tak terduga. Nene, Matsushita-san, Mori-san, apakah kalian berdua punya sesuatu yang ingin kalian lihat? Sementara Ike dan Yamauchi dengan senang hati saling berbicara, Kusida terjatuh dan berbicara dengan kedua gadis itu. Aku selalu ingin pergi ke bioskop setidaknya 1 kali. Ya, karena sekolah usai, aku juga ingin pergi. Oh, benar, aku selalu ingin pergi, tapi belum. Karuizawa-san, bagaimana dengan kalian? Kemana saja kalian mau pergi?
Kusida mulai mengatur 3 kelompok. Seperti yang diharapkan darinya, aku mungkin tidak bisa melakukan hal yang sama bahkan jika aku mencobanya. Juga, dia kadang-kadang berbalik dan tersenyum padaku. Aku tidak melihat itu datang. Meskipun aku mencoba untuk mengabaikannya, aku merasa terganggu karena dia terus menatapku. Aku mencoba untuk menyampaikan kepadanya bahwa aku tidak berusaha untuk mengabaikannya, tapi begitulah kepribadian dan cara berpikirku. Jika Kusida tidak bisa membaca suasananya dan dia hanya suka berada di tengah-tengah barang, dia tidak akan bisa menerima pesanku. Namun, ada juga tipe orang yang pergi, apa, tidak bisakah kau membaca suasananya? Setelah kau menolak undangan mereka untuk bernyanyi di karaoke meski kau hanya pergi tanpa pernah bernyanyi. Lagi pula, orang egois yang beranggapan bahwa nyanyian itu menyenangkan sama dengan semua orang suka bernyanyi bodoh. Mereka tidak bisa mengerti bahwa ada orang yang sama sekali tidak suka bernyanyi. Sementara aku tersesat dalam monolog internalku yang pahit, lingkungan sekitarnya menjadi ramai dan sibuk. Entah bagaimana, kami berada di sebelah toko pakaian. Sepertinya kami sampai di butik yang bergaya. Semua orang sepertinya sudah berada di sini 1 atau 2 kali, jadi aku juga masuk tanpa ragu-ragu. Aku hanya pergi keluar selama hari kerja untuk sekolah dan tinggal di asramaku untuk akhir pekan, jadi aku tidak pernah memiliki kebutuhan untuk membeli pakaian santai. Ada banyak siswa di dalamnya, meski hanya beberapa di antara mereka adalah siswa kelas atas dan sisanya adalah tahun pertama. Mungkin itu karena ini pertama kalinya bagiku, tapi aku merasa tidak berpengalaman dan tidak pada tempatnya di dalam.